Kerja, semua tenaga kerja pada PT Bukit Murai Jaya Kudus telah diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun paket tersebut adalah sebagai berikut: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat 1. Selanjutnya, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Bukit Mulia Jaya Kudus. PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah menetapkan kebijakan K3 dan berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman bagi tenaga kerjanya. Hal ini dibuktikan dengan penetapan kebijakan K3 yang antara lain berisi mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mengembangkan dan membuat produk dengan kualitas terbaik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan terkait kualitas, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan, mematuhi semua peraturan, persyaratan, dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kualitas, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan, mendorong konsultasi, partisipasi, dan melengkapi karyawan untuk mengenali dan bertindak terhadap setiap kesempatan perbaikan yang berkelanjutan dalam proses manajemen kualitas, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan. Mengembangkan sistem manajemen kualitas, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan yang sesuai dengan kerangka pencapaian objektif, terstruktur, dan terpadu, yang merupakan bagian dan operasi perusahaan dan secara teratur ditinjau kembali untuk menjamin kesesuaiannya terhadap praktek kerja terbaik yang diakui. Mewajibkan pemasok dan kontraktor untuk memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan yang diterapkan di PT Bukit Mulia Jaya Kudus, memelihara hubungan yang harmonis dan komunikatif antara pelanggan, sumber daya, masyarakat lingkungan sekitar, dan pemerintah dalam pengelolaan kualitas, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan. Hal ini telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada Pasal 7 Ayat 1. Selanjutnya, perencanaan K3. Yang pertama, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian. PT Bukit Mulia Jaya Kudus melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta menyusun upaya pengendalian yang didokumentasikan pada dokumen HIRA-DC. HIRA-DC dibuat oleh petugas yang berkompeten yang telah mengikuti pelatihan dan dilakukan peninjauan ulang setiap 1 tahun sekali atau pada situasi tertentu. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Pasal 7 Ayat 2 huruf A, dan HIRA-DC yang dibuat oleh petugas yang berkompeten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk kriteria 6.1.1. Yang kedua, kesiapan dan ketersediaan persyaratan legal dan lainnya. PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan peraturan perundangan, baik peraturan internasional sampai dengan peraturan daerah Kabupaten Kudus yang terkait dengan K3 dan proses bisnisnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Pasal 9 Ayat 3 huruf C. Yang ketiga, objektivitas K3 atau tujuan dan sasaran K3, program-program K3. PT Bukit Mulia Jaya Kudus terdapat prosedur yang mengatur mengenai pengembangan, penetapan, dan pemeliharaan tujuan, sasaran, dan program HSE pada masing-masing fungsi dalam upaya perbaikan yang terus-menerus. Program K3 dirancang oleh bagian HSE setiap bulan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Pasal 9 Ayat 5 poin A. Yang selanjutnya, implementasi dan operasi. Yang pertama, sumber daya, peran, tanggung jawab, tanggung gugat, dan wewenang dan job description pengelola dan petugas K3. Yang pertama, organisasi K3 di perusahaan.
Bagian HSE di PT Bukit Mulia Jaya Kudus berada dalam Departemen HRMGA HSE yang dibawahi langsung oleh Production Manager. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pasal 10 ayat 2. Penerapan P2K3. Pengurus P2K3 di PT Bukit Mulia Jaya Kudus berjumlah 12 orang, terdiri dari 6 orang perwakilan manajemen dan 6 orang perwakilan tenaga kerja. P2K3 diketuai oleh Production Manager. HSE berlaku sebagai sekretaris dan anggota berasal dari bagian maintenance, PPIC, RMS FPS, HRMGA HSE, HR Produksi dan QA. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 10 Ayat 1 dan 2. Yang kedua, kompetensi dan pelatihan K3. Pelatihan yang pernah diselenggarakan antara lain pelatihan AK3U, pelatihan basic P3K, pelatihan pemahaman apar dan praktek, pelatihan tugas pokok dan fungsi evakuasi, pelatihan pengamanan IRT, pelatihan 5R, pelatihan safety riding, pelatihan SEO forklift, pelatihan SEO crane, pelatihan audit 5R, dan drilling. Dan masih ada kegiatan-kegiatan atau pelatihan yang lain. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 Pasal 10 Ayat 3. Yang ketiga, komunikasi K3. Komunikasi K3 di PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah terdapat prosedur yang mengatur tentang komunikasi K3 baik internal maupun eksternal. Bentuk komunikasi K3 yang ada berupa safety induction, papan pengumuman, pertemuan P2K3, serikat pekerja, email, dan grup WhatsApp. Hal ini sesuai dengan PP 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 pada lampiran 1 poin C angka 3. 2. Kompetensi dan pelatihan K3. Pelatihan yang pernah diselenggarakan pada PT Bukit Mulia Jaya Kudus antara lain pelatihan ahli K3 umum yang dilakukan oleh HSE, pelatihan basic P3K, pelatihan pemaparan apar dan praktiknya, pelatihan tugas pokok dan fungsi evakuasi, pelatihan pengaman ERT atau Emergency Response Team, pelatihan 5R, pelatihan safety riding, pelatihan SEO forklift, pelatihan audit 5R, drilling atau simulasi kebakaran. Hal ini PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 pada pasal 10 ayat 3. Yang ketiga, ada komunikasi K3. PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah terdapat prosedur yang mengatur tentang komunikasi K3 internal maupun eksternal. Bentuk komunikasi K3 yang ada di PT Bukit Mulia Jaya Kudus antara lain safety induction, papan pengumuman, pertemuan P2K3, serikat pekerja, melalui email, ataupun grup WhatsApp antar tenaga kerja. Nah, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen dan keselamatan dan kesehatan kerja pada lampiran 1 poin C ayat 3. 6. Pengendalian operasi. Yang pertama ada APD. PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kerja. APD ini yang digunakan harus standar dengan SNI yang berlaku. Dalam pengadaan spesifikasi APD harus meminta pertimbangan HSE. APD yang disediakan adalah pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan, pelindung kaki, pelindung tangan, pelindung kepala, dan alat pelindung jatuh. Hal tersebut, PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada Pasal 3 Ayat 1 huruf F dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor per/08/Men/7/2010 tentang alat pelindung diri Pasal 2 Ayat 1-3. Yang kedua ada LOTO. PT Bukit Mulia Jaya Kudus telah menerapkan sistem LOTO. LOTO wajib dipasang untuk kondisi seperti 1. Pada saat lockout device yang sedang terpasang di peralatan atau kendaraan. 2. Dipasang pada semua penyalaan.
atau starting switch semua peralatan, mesin dan kendaraan yang dalam keadaan rusak atau tidak aman digunakan, atau sedang dalam perawatan atau maintenance. Meskipun pada peralatan tersebut tidak atau belum terpasang lock take out switch. Dipasang pada semua benda, komponen, atau perkakas yang rusak atau tidak aman untuk digunakan. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat tenaga dan produksi pada pasal 27 ayat 1. Yang keenam ada pengendalian operasi. PT Bukit Murai Jaya Kudus memiliki 3 pengendalian operasi. Yang pertama SOP, yang kedua ada Safety Data Sheet, yang ketiga ada Work Permit. Sekarang yang kita bahas adalah yang pertama dulu, SOP. Perusahaan telah menerapkan dan memelihara prosedur yang terdokumentasi untuk mengendalikan situasi dan operasional di mana ketidakadaannya dapat menyebabkan penyimpangan dari kebijakan K3L, tujuan dan sasaran. Hal tersebut PT Bukit Murai Jaya Kudus telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Bab 10 Pasal 14 huruf A. Yang kedua ada Safety Data Sheet. Setiap bahan kimia atau B3 telah dilengkapi dengan safety data sheet dan diletakkan pada tempat penyimpanan material. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada lampiran 2.9.3.2. Dan hal tersebut juga telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep/187-Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja pasal 6. Yang ketiga, Work Permit. PT Bukit Murai Jaya Kudus telah menerapkan sistem izin kerja untuk tenaga kerja dan kontraktor. Izin kerja yang ada, izin kerja utama, izin kerja panas, izin kerja ketinggian, izin kerja confined space. Oleh karena itu, PT Bukit Murai Jaya Kudus telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 lampiran 2 bagian 6.1.e. Berikutnya nomor 7, sistem tanggap darurat. Klasifikasi keadaan darurat pada PT Bukit Murai Jaya Kudus dibagi menjadi 2, keadaan darurat level 1 dan keadaan darurat level 2. Keadaan darurat level 1 adalah kejadian di mana area pabrik seperti kebakaran kecil, kebocoran atau tumpahan bahan kimia kecil, dan kejadian lain yang dapat langsung dikendalikan atau diamankan oleh tenaga kerja atau regu ERT di area kejadian. Keadaan darurat level 2 yaitu adalah suatu keadaan yang membahayakan operasional plant, storage, utility, atau bangunan-bangunan pabrik yang terbakar, atau kejadian berbahaya lainnya yang situasinya sulit ditanggulangi oleh tenaga kerja atau petugas yang tergabung dalam ERT di area kejadian. Potensi keadaan darurat di PT Bukit Murai Jaya Kudus yaitu kebakaran dan peledakan, tumpahan bahan kimia, gempa bumi, ancaman bom, unjuk rasa, keracunan makanan. Untuk pengendaliannya terhadap keadaan darurat, telah dilakukan pembentukan Emergency Response Team. Ada tanda arah evakuasi, rambu tanggap darurat, penyediaan assembly point, personil security, sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif. Hal ini, PT Bukit Murai Jaya Kudus telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran pasal 14 ayat 1.